Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai istilah-istilah prostodontia yang penting untuk kamu ketahui. Coba kamu bayangin, kita ceritanya mau masang bridge dan GTSL ke rongga mulut seseorang. Ketika kita masang kedua protesa ini, kamu bisa lihat bahwa ada komponen dari kedua protesa ini yang bisa dibilang berpegangan kepada sebuah gigi yang akan mendukung protesa tersebut. Nah, gigi yang mendukung protesa ini kita sebut sebagai abutment. Berarti di sini kita punya 4 abutment. Lalu, bagian protesa yang berpegangan kepada sebuah abutment atau komponen protesa yang berfungsi untuk menghubungkan protesa dengan abutment disebut sebagai retainer. Jadi kalau untuk bridge, ini 2 merupakan retainernya karena mereka yang menghubungkan bridge-nya ke abutment. Lalu untuk GTSL, kedua cengkram inilah yang kita sebut sebagai retainer. Dan kayaknya kita sekalian bahas seluruh komponen dari bridge ya. Di antara kedua retainer bridge ada yang namanya pontic dan dia merupakan struktur yang menggantikan gigi yang hilang. Dan di antara pontic dan retainer kita sebutnya konektor, yaitu bagian yang menghubungkan antara pontic dan kedua retainer. Oke, istilah berikutnya adalah retensi, stabilisasi, dan support atau dukungan. Misal kalau gigi kita lagi oklusi, gaya oklusi tersebut akan mencoba mendorong protesa kita ke arah gigi dan jaringan. Kemampuan untuk mencegah pergerakan protesa ke arah gigi atau jaringan disebut sebagai support atau dukungan. Lalu berikutnya, misal dalam kondisi oklusi seperti ini, di antara gigi rahang atas kita dan protesa rahang bawah kita ini ada makanan lengket. Lalu kita mencoba membuka mulut kita. Makanan lengket tersebut akan menempel ke protesa, sehingga dia akan mencoba menarik protesa kita menjauhi gigi dan jaringan oral. Kemampuan untuk mencegah perpindahan protesa ini menjauhi gigi dan jaringan oral kita sebut sebagai retensi. Kalau untuk rahang atas, biasanya contohnya juga termasuk gaya gravitasi yang mencoba menarik protesa kita menjauhi gigi dan jaringan oral. Lalu yang terakhir, coba bayangkan jika ada kegagalan dalam fabrikasi GTSL kita. Sehingga retainer kita dan struktur ini yang kita sebut sebagai basis itu kurang teradaptasi. Jadi ada celah-celah yang semestinya nggak ada. Kurangnya adaptasi ini dapat menyebabkan pergerakan protesa ke arah anterio-posterio atau mediolateral. Kemampuan untuk mencegah perpindahan protesa ke arah anterio-posterio atau mediolateral kita sebut sebagai stabilisasi. Retensi, stabilisasi, dan support kita peroleh dari komponen-komponen protesa kita dan hubungan komponen tersebut dengan gigi dan jaringan oral kita. Oleh karena itu di video berikutnya kita akan bahas mengenai komponen-komponen GTSL. Oke Brainy Pandas, sekian dari video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian senang dengan video ini. Aku lagi coba style animasi yang baru. Kalau kalian senang, silahkan tulis di comment section down below. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Brainy Panda untuk mendukung Brainy Panda. Semangat terus Brainy Pandas dan selamat belajar.